Sebut Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan Erick Thohir, sosok Capres-Cawapres, Jokowi, saya hampir lupa juga ada Mas AHY. Halo semuanya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mempertanyakan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres yang akan diusung Partai Persatuan Pembangunan, PPP pada pemilu 2024. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mengingatkan lagi ke kalian untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Kepala negara lantas menyinggung sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam acara puncak hari lahir Harlah PPP ke-50 di ICAB SD, Tangerang Selatan, Jumat 17 Februari. Saya mau bertanya, PPP calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua capres-cawapres, kata Jokowi saat memberikan sambutan. Yang saya kenal Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketum PPP Mardiono, beber Jokowi. Jokowi mengakui perhelatan Pesta Demokrasi 2024 tersisa waktu 1 tahun. Karena itu kepala negara meminta para elit untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Jadi 2024 ini tinggal setahun. Saya hanya titip untuk semuanya menjaga stabilitas politik dan keamanan. Karena untuk saat ini sangat penting dan diperlukan sekali. Kita diancam oleh resiko kegentingan global yang sulit dihitung diprediksi, ucap Jokowi. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun meyakini usia PPP yang ke-50 tahun terbilang sudah matang. Karena itu Jokowi mendoakan PPP mampu meraih targetnya pada Pesta Demokrasi 2024. Saya tadi bicara dengan mereka, targetnya minimal 39 kursi. Sekarang 19 kursi, artinya lebih dari 100%. Ini menurut saya untuk PPP bukan barang yang sulit, pungkas Jokowi. Pertama yang dikunjungi, Bawaslu sebut dana 50 miliar Anies masuk pelanggaran pidana, tapi tak bisa diusut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menyesalkan kasus dugaan pelanggaran dana kampanye mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, senilai 50 miliar rupiah baru terungkap. Sebab Bawaslu tidak bisa mengusut kasus yang masuk kategori pidana ini karena sudah kadaluarsa. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mengingatkan lagi ke kalian untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, sebuah kasus dugaan pelanggaran pemilu maupun pilkada bakal kadaluarsa apabila proses pemilihan sudah rampung. Adapun kasus Anies ini terjadi saat pemilihan gubernur Pilgub DKI tahun 2017. Anies pun sudah selesai menjabat sebagai gubernur sejak tahun 2022 lalu. Jadi kami sangat sayangkan laporan ini baru sekarang. Kalau dari dulu, sejak dari awal, tentu pasti akan kami selidiki, kata Bagja kepada wartawan Jumat 17 Februari. Menurut Bagja, kasus tersebut kini hanya bisa dijadikan pelajaran saja. Pelajaran bagi kontestan pemilu 2024 agar mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye. Jika ada dana kampanye, sumbangan dan lain-lain, tolong dicatatkan di laporan dana kampanye, baik di laporan awal dana kampanye maupun di laporan akhir, ujar Bagja. Ini merupakan kali kedua Bagja menyoroti perkara dana kampanye Anies ini. Sebelumnya, Bagja menyebut Anies melanggar ketentuan dana kampanye karena menerima sumbangan sebesar 50 miliar dari pihak ketiga. Bagja menjelaskan, sumbangan 50 miliar itu melampaui batas maksimum sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. Untuk diketahui, Undang-Undang Pilkada membolehkan calon kepala daerah menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal 75 juta rupiah. Sedangkan dari swasta, maksimal 750 juta rupiah. Itu seharusnya bermasalah. Seharusnya itu pelanggaran pidana. Itu pidana karena dia tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye, kata Bagja. Perkara sumbangan dana kampanye Anies ini sebelumnya diungkap oleh Waketum Golkar Erwin Aksa.
Dia menyebut Anies berhutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah saat Pilgub 2017. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu. Itu seharusnya bermasalah, seharusnya itu pelanggaran pidana. Itu pidana karena dia tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye. Setelah kabar utang itu beredar luas, Anies menyampaikan klarifikasi. Anies tegas menyatakan bahwa uang 50 miliar itu bukan milik Sandi. Anies menjelaskan, uang 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga untuk keperluan kampanye. Pihak ketiga ini mengharuskan Anies dan Sandi mengganti uang tersebut apabila mereka tidak terpilih sebagai gubernur wakil gubernur. Sebaliknya utang tersebut dianggap lunas apabila Anies Sandi menang. Nyatanya Anies keluar sebagai pemenang. Artinya, Anies mendapatkan sumbangan dana kampanye 50 miliar dari pihak ketiga. Anies beri sinyal bakal lanjutkan IKN Nusantara. Rocky Gerung beri kritikan keras. Rocky Gerung kritik keras kabar Anies Baswedan akan melanjutkan proyek yang memakan dana besar era Jokowi, Ibu Kota Negara IKN baru. Mengapa demikian? Rocky meminta agar setiap kandidat menunjukkan posisi politiknya dengan jelas, termasuk Anies yang saat ini merupakan kandidat di luar lingkar kekuasaan Jokowi yang merupakan oposisi yang menurut Rocky punya posisi sendiri dalam melihat IKN. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mengingatkan lagi ke kalian untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Apa poinnya? Nanti kalau orang bertanya Anies itu Jokowar, ini pertanyaan yang mesti dijawab. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihan dalam persaingan politik nanti. Ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Arif dari Forum News Network, FNN, dikutip Kamis 16 Februari 2023. Rocky juga mengkritisi pernyataan Anies yang menyebut jika sudah berada di posisi eksekutif terlebih, presiden, maka acuannya adalah undang-undang yang harus ditaati. Beda dari pengamat yang bisa bebas bicara sesuai analisisnya. Rocky tak menampik atau membantah seorang pejabat harus melaksanakan perintah undang-undang. Namun menurut Rocky, karena Anies saat ini konteksnya masih dalam perjalanan menuju kursi presiden, maka lebih baik Anies mendengarkan apa kata pengamat yang menurutnya juga terdapat sejumlah relawan di dalamnya. Tinggal dia pilih dia mau diamati dengan kritis atau mengabaikan tatapan pengamat. Kita akan bilang, ya Anda memang kalau jadi presiden taat undang-undang, berarti pengamat tidak diperlukan dalam railing dia ke depan ini. Ya udah tinggal saja pengamat ini, yang di dalamnya juga banyak relawan. Jelas Rocky. Kita akan provokasi relawan. Ternyata orang yang Anda dukung itu tidak membutuhkan pengamatan, artinya dia tidak membutuhkan koreksi di masa depan. Pengamat itu memberikan koreksi dari awal, bukan setelah Anda jadi presiden. Itu pentingnya kita beri pesan terang-terangnya pada Anies, tambah Rocky. Karenanya, menurut Rocky, jadi suatu hal yang konyol jika Anies yang saat ini berada di luar lingkar kekuasaan Jokowi justru meneruskan proyek Jokowi tersebut yang dianggap Rocky bermasalah. Anies diminta untuk meneruskan legasi Jokowi. Nah, konyol di situ. Jadi kita mau keras, justru karena kita teman kita harus keras, jangan siksek dari awal. Tegas Rocky. Anies bakal lanjutkan IKN? Sebelumnya Anies dinilai bakal melanjutkan IKN jika nanti menjadi presiden. Menurut Anies, sesuatu yang sudah jadi undang-undang, siapapun presidennya harus melanjutkan hal tersebut. Itu undang-undang, siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Lain kalau pengamat. Kalau seseorang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai undang-undang. Ujar Anies dalam program TV One 15 jam mengabarkan yang dikutip viva.co.id pada Rabu 15 Februari. Sementara itu saat wawancara dengan Refli Harun, Anies menegaskan adanya pemilu adalah untuk memastikan terciptanya keadilan sosial untuk masyarakat. Karenanya dalam memandang kebijakan yang akan beralih ke kepemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Anies belak-belakan sudah temui sejumlah ketua parpol demi menangi Pilpres, termasuk Megawati.
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali membuat pengakuan. Kali ini terkait dengan manuvernya menuju Pilpres 2024. Dirinya mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, dirinya terus bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik. Oke, sebelum lanjut bahasanya, kita mengingatkan lagi ke kalian untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, pertemuan dirinya dengan para ketua umum partai politik tidak semua bisa dipublikasikan. Saya ketemu terus, tapi tidak selalu ada fotonya, kata Anies di Jakarta Selatan, dikutip Kamis 16 Februari 2023. Kendati begitu, Anies enggan membeberkan soal ketua umum partai politik siapa yang ditemuinya untuk berkomunikasi. Ia hanya memastikan komunikasi dengan sejumlah elit politik tersebut terus dilakukan secara intensif jelang pesta demokrasi. Ketemu teruslah sama siapa saja, katanya. Lebih lanjut di sisi lain, Anies terus melakukan safari politiknya. Terbaru dirinya bakal mengunjungi Kalimantan. Menurutnya ia akan bertegur sapa dengan warga di Kalimantan. Ketemu masyarakat biasa, ketemu masyarakat dan dalam setiap pertemuan selalu kami minta gagasan, katanya jelas. Jadi bukan hanya datang menyampaikan gagasan, tapi datang mendengarkan gagasan dan kita di pemerintahan itu yang kita miliki kewenangan. Tapi kreasi, inovasi, terobosan, itu semua ada di masyarakat, imbuh dia. Oga dukung Ganjar apalagi Anies, terungkap alasan Jokowi mania beralih ke Prabowo. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP Bambang Wuryanto angkat bicara terkait relawan Jokowi mania atau Jokman yang mencabut dukungan kepada kadernya Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Bambang mengatakan relawan tersebut bebas menentukan jalannya sendiri. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mengingatkan lagi ke kalian untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Oleh sebab itu, dia tidak mau ambil pusing jika Jokman menaruh dukungannya ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kalau dia mau mendukung siapapun, itu urusan dia. Saya kan tidak bisa kendalikan, mereka kan punya mau sendiri, ya monggo saja, kata Bambang di gedung DPR, Kamis 16 Februari 2023. Bambang menyebut perpindahan dukungan Jokman tidak mempengaruhi PDIP. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jokman yang digawangi oleh Immanuel Ebenezer atau Noel itu membantu Ganjar Pranowo mania untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut untuk maju ke kancah Pilpres 2024. Tetapi arah dukungan Jokman akhirnya terjawab dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP Jokman pada Rabu 15 Februari 2023. Bukan Anies Baswedan, Jokman menyatakan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi Capres 2024. Noel mengatakan dukungan itu diambil dalam rapat pleno Jokman yang digelar di hari yang sama dengan kunjungannya ke Partai Nasdem. Dia menganggap Prabowo pemimpin yang bernyali besar, meskipun banyak dihina dan dicibir. Selain Anies dan Prabowo, sosok ini berpeluang menang jika berduet dengan Khofifah. Bursa pencapresan terus jadi sorotan. Mengenai perkembangan yang ada, terbuka peluang Airlangga Hartanto maju dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mengingatkan lagi ke kalian untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Syaratnya ada kecocokan atau chemistry di antara Airlangga dengan Khofifah. Selama ini Gubernur Jawa Timur itu dikaitkan dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Tentu saja harus ada chemistry antara Airlangga sama Khofifah. Ini penting, kata analis politik Pangi Syarwi Caniago saat dihubungi di Jakarta, Rabu 15 Februari 2023. Founder sekaligus CIO Foxpol Center Research and Consulting ini mengatakan Khofifah pantas diperhitungkan oleh Golkar untuk dipinang menjadi cawapres. Sebab Khofifah yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur memiliki basis dukungan kuat.
Merujuk daftar pemilih tetap DPT Pilpres 2019, jumlah pemilih provinsi paling timur di Pulau Jawa ini sebanyak 30,9 juta atau jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Banten, Jawa Barat, lumbung elektoral yang menjadi penentu kemenangan. Nah, Jawa Timur menjadi wilayah pertempuran, paparnya. Selain itu, kata dia, Hovifah bisa mendulang suara dari pemilih perempuan. Meski secara elektabilitas tidak terlalu menonjol, tapi potensi Hovifah mendulang suara nyata. Perempuan menjadi capres mungkin masih belum diterima lebih baik, tapi sebagai cawapres punya potensi, tuturnya. Terkait peluang Airlangga Hovifah menang Pilpres, Panggi juga mengatakan tergantung kerja kinerja politik Partai Golkar. Menurutnya, Beringin harus maksimal dalam mensosialisasikan sosok Airlangga Hovifah kepada pemilih. Terutama terkait gagasan dan program kerja keduanya ke depan, demikian kata Panggi Syarwi Caniago. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.